Para penyanyi muda tanah air terus bermunculan dan sukses menarik perhatian publik. Meskipun begitu, beberapa selebriti yang telah berkarir cukup lama di industri musik tanah air semakin hari juga tak kalah mempesona. Nah, dari serangkaian penyanyi mempesona tersebut, nyatanya ada beberapa yang berasal dari Minangkabau. Banyak lagu-lagu mereka yang hit bahkan viral di sosial media. Nah, siapa sajakah mereka penyanyi ternama Indonesia yang berdarah Minang? Di video kali ini kita bakal bahas tentang 9 penyanyi berdarah Minang versi kreatif Hamdi. Ingat loh ya, ini adalah versi kreatif Hamdi. Nah, jika teman punya versi sendiri, coba tulis di kolom komentar kita nanti. Mari tonton videonya sampai habis ya, dan jangan di skip-skip nontonnya. Tapi seperti biasa, sebelum kita tonton videonya sampai habis, mohon support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe, like dan komennya juga. Serta bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat akan semakin luas lagi. Dan selamat datang di akun channel Kreatif Hamdi. Sembilan penyanyi ternama berdarah Minang. 1. BCL. Bunga Citra Lestari atau BCL lahir pada 22 Maret 1983 dari pasangan Muklis Hursuli dan Emi Syarif. Dia mewarisi darah Aceh dan Minang dari kedua orang tuanya. Ayahnya bekerja di Bank Indonesia sementara ibunya merupakan seorang dokter gigi. BCL menghabiskan masa SMP-nya di Lok Sumawe, Aceh, kampung ayahnya, lalu pindah ke Jakarta. BCL mengawali karirnya di dunia entertainment dengan menjadi model untuk majalah Hai, dan dalam waktu singkat mendapatkan bagian pertamanya dalam serial TV 7 Tanda Cinta. Sebelumnya BCL sempat menjadi model video klip lagu Jiskustik berjudul 1000 Tahun Lamanya pada tahun 1999 dan mendapat peran figuran sebagai Sri kecil di sinetron Bukan Perempuan Biasa pada tahun 1997. Pada tahun 2004, karir penyanyi BCL dimulai sebagai featuring singer dari Pas Band. Sejak saat itu, BCL memutuskan untuk fokus di industri musik dan memiliki banyak lagu hit. Berkolaborasi dengan penyanyi papan atas Indonesia hingga musisi mancanegara, Christian Bautista dan Julio Iglesias. BCL mulai debut filmnya di film Cinta Pertama seiring dengan film yang merilis single pertamanya sebagai soundtrack film aslinya, Cinta Pertama atau Sani, sebuah lagu yang mengubah hidupnya. Lagu tersebut telah mengubah dirinya menjadi superstar yang dicintai dan membuktikan ketenaran sebagai salah satu penyanyi ternama Indonesia. Cinta kita melukiskan sejarah. 2. Vidi Aldiano. Terlahir dengan nama Oxavia Aldiano, adalah salah satu penyanyi ternama Indonesia. Vidi telah mengeluarkan album yang berjudul Pelangi di Malam Hari, Lelaki Pilihan, dan yang kedua. Vidi juga pernah mengikuti festival Java Jazz. Vidi juga membawakan beberapa lagu daur ulang berjudul Cinta Jangan Kau Pergi yang pernah dipopulerkan oleh Sheila Majid dan Nuansa Bening yang dipopulerkan dulu oleh Kinan Nasution. Vidi Aldiano juga dipercaya oleh Susilo Bambang Yudhoyono untuk membawakan lagu ciptanya yang berjudul Jiwaku Terang di Malam Itu. Vidi yang mendarat Tionghoa dan Minangkabau ini dibesarkan dalam keluarga yang mempunyai apresiasi tinggi terhadap musik. Ia mahir bermain piano sejak umur 3 tahun, melalui bimbingan ibunya yang merupakan guru piano. Di usia yang 2,5 tahun, ia sudah meraih juara kedua menyanyi untuk tingkat kanak-kanak. Jadilah semenjak di sekolah dasar, Vidi diandalkan sebagai duta kesenian sekolah. Beranjak remaja, Vidi mulai menekuni alat musik biola. Saat duduk di SMU, Vidi juga tergabung dalam band, dan prestasinya di band ditunjukkan dengan meraih juara pertama dalam Incredible Band Festival 2021. Karir keartisan Vidi berawal ketika sang ayah, Hari Kis, seorang pemilik usaha event organizer, terkenal menyadari bakat terpendam anaknya dan menawarkan album demo kepada teman-teman pemilik perusahaan rekaman. Sayangnya, album demo tersebut ditolak karena tren penyanyi solo pria tidak populer pada saat itu. Setelah 6 kali mengalami penolakan dari perusahaan rekaman, akhirnya pada tahun 2009, produser musik Lala Hamid tergerak untuk memproduksi single Vidi setelah terpukau akan penampilan Vidi dalam sebuah kesempatan. Oh, tiada yang hebat dan mempesona. 3. Nindi Ayunda. Anindya Yadires Ayunda Fadli yang dikenal dengan Nindi Ayunda lahir di Padang pada tanggal 10 Januari 1889, adalah penyanyi dan artis Indonesia. Nindi yang terpilih menjadi juara satu Sumbar Talenta membuatnya didolat untuk bernyanyi di kantor kedutaan besar Malaysia. Selain itu, Nindi juga memenangi kontes berduet dengan Audi yang diselenggarakan oleh salah satu produk kecantikan dan ikut menyanyikan lagu berjudul Untuk Sahabat pada album 2303.
Tahun 2007, Nindi 2 kali masuk dapur rekaman. Selain menyanyikan lagu Matahari dalam album soundtrack Badai Pasti Berlalu, Nindi juga digandeng kelompok band Beragi untuk menyanyikan tembang lagu Tidur Malam ini dalam album mereka yang berjudul The Best of Beragi. Dia kemudian merilis debut album solo perdananya pada 20 Oktober 2008 yang bertajuk Tak Pernah Kubayangkan. Ya, memang tidak pernah dibayangkan sebelumnya bagi seorang Nindi yang pada akhirnya bisa terjun ke dunia tarik suara dan dapur rekaman. Kemenangnya dalam ajang kontes Oleh Duet with Audi pada tahun 2006 itu pula yang kemudian membuka inspirasinya untuk terjun total dunia tarik suara atau hiburan. Lagu pertamanya yang berjudul Buktikan berhasil mendapat posisi pertama di Radio Airplay untuk 5 minggu. Lagu keduanya berjudul Cinta Cuma Satu mendapatkan posisi pertama di Radio Airplay untuk 6 minggu. Berkat kedua lagu itu, Nindi menjadi penyanyi wanita top nomor 2 versi MTV pada tahun 2009. Ku percaya akan langkah bersamamu. 4. Giring Niji. Giring Ganesha Jumario lahir di Jakarta pada tanggal 14 Juli 1983, adalah seorang penyanyi ternama Indonesia. Dia merupakan mantan vokalis grup musik Niji yang beraliran British Pop. Giring merupakan putra pasangan dari Jumario Imam Muhni yang beretnis Jawa dan Irmawati yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya adalah seorang wartawan foto yang pernah bertugas di kantor Berita Antara, Harian Berita Yuda, dan Majalah Asri. 5. Terry Shahab. Triana Fathia Shahab, lebih dikenal sebagai Terry Shahab atau Terry, lahir di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1984, adalah seorang penyanyi Indonesia. Ia merupakan keturunan campuran Belanda, Arab, Minangkabau. Diketahui ibunya berasal dari Pariaman. Terry mengawali karirnya di dunia musik sebagai penyanyi latar Dewa 19 dan Audi. Kesempatan rekaman pertama Terry datang saat ia diajak berduet oleh Rio Febrian dalam lagu Katakanlah pada album Ku Ada di Sini pada tahun 2004. Ia kemudian merekam lagu solo pertamanya yang berjudul Hatiku Beku pada album Penghormatan Kus Plus yang berjudul Now and Forever. Album perdana Terry diluncurkan pada tahun 2006 dengan judul namanya sendiri. Single utama dari album tersebut adalah Janji Manismu yang berhasil menjadi hit di Indonesia. Pada tahun 2007, Terry berduet dengan penyanyi Julian Celit dalam lagu Tentang Kita, ciptaan Anggun C. Sasmi. Lagu tersebut dinyanyikan secara bilingual. Terry merilis album keduanya bertajuk Are You Ready pada tahun 2011 dengan single andalannya Harusnya Kau Pilih Aku. 6. Sherina. Sina Sherina Muanaf yang lahir di Bandung pada tanggal 11 Juni 1990 adalah seorang model, pemeran, dan penyanyi Indonesia keturunan Minangkabau, Sumatera Barat yang merupakan putri dari musikus dan politikus Indonesia Triawan Munaf, sekaligus keponakan dari penyanyi dan musikus legendaris Indonesia Faris Rustan Munaf. Sherina muncul pertama kali pada tahun 1999 dengan album Andai Aku Besar Nanti yang membawakan lagu-lagu gubahan Elva Syria. Sherina pertama kali muncul di layar lebar pada tahun 2001 melalui pertolongan Sherina bersama Derby Romeo, Alisa Subandono, dan Butet Kartarajasa. Kesuksesan film ini disebut-sebut sebagai awal kemuliaan kebangkitan film nasional. Film ini juga menjadikan film anak-anak Indonesia tersukses sepanjang sejarah. Sherina meluncurkan album dewasanya yang kedua berjudul Gemini. Album ini berisikan lagu-lagu ciptanya sendiri. Di album Gemini, Sherina menjagokan Cinta Pertama dan Terakhir, single kedua yang dibuat berjudul Gergetan yang merupakan lagu ciptaan ayahnya. Tahun 2010, karir Sherina semakin melambung berkat album Gemini. Beberapa singlenya melejit seperti Cinta Pertama dan Terakhir, Gergetan, dan Pergilah Kau membawanya laris menjadi model iklan internasional. Pergilah kau, pergi dari hidupku, bawa. 7. Afgan Shahreza. Afgan Shahreza atau yang kadang disebut Afgan adalah seorang penyanyi ternama Indonesia. Afgan lahir di Jakarta pada tanggal 27 Mei 1989, merupakan anak kedua dari 4 bersaudara pasangan Dr. Lola Purnama Dewi dan Lloyd Yahya yang berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Karirnya diawali ketika bersama teman-temannya berkunjung ke Wannabe Instant Recording Studio. Di studio ini mereka menyanyikan dan merekam dalam CD untuk koleksi pribadi. Nah, di luar dugaan ternyata Afgan terpantau oleh produser Wannabe Music Production yang langsung menawarinya rekaman. Awalnya ia sempat ragu tapi akhirnya menerima juga dan ia langsung masuk dapur rekaman. Afgan merilis debut albumnya yang berjudul Convention No. 1 di bulan Januari 2008 dengan hit singlenya berjudul Terima Kasih Cinta.
Album pertama langsung meledak di pasaran dan menjadikan Afgan sebagai penyanyi ternama Indonesia sampai sekarang. Jika aku bukan jalan. 8. Tulus. Muhammad Tulus Rusdi lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 20 Agustus 1987. Sudah tidak diragukan lagi. Suara dan kemampuannya dalam bermusik menjadikan dia masuk dalam daftar penyanyi ternama Indonesia. Tulus merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara dalam keluarga Minangkabau di Bukit Tinggi. Ayahnya bekerja sebagai kontraktor sedangkan ibunya menjual kaset musik. Yang mulai bernyanyi di depan kelas saat duduk di bangku kelas 5 SD. Yang mendapat kepercayaan diri untuk menyanyi setelah dipaksa oleh guru keseniannya, Nur. Sang guru yang menyadari bakat Tulus memberikan dorongan untuk menjadi penyanyi. Saat duduk di bangku kelas 2 SMP, ia menyaksikan konser Chrisye di Padang yang diiringi aransemen musik Erwin Gutawa. Nah, pengalaman itulah yang membuat ia menyadari kecintanya pada musik. Album perdana Tulus yang diproduseri oleh Ari Aruneladi dan didistribusikan oleh The Majors dirilis oleh perusahaan rekamannya sendiri, Tulus Co, pada tanggal 28 September 2011, di mana Tulus menciptakan seluruh lagunya. Berperan sebagai komposer sekaligus co-produser album tersebut. Kakak kandung Tulus, Riri Muktamar, bertindak sebagai produser eksekutif. Lagu-lagu seperti Sewindu, Teman Hidup, Kisah Sebentar, Tuan Nona, Kesepian, dan Jatuh Cinta merajai tanggal lagu di sejumlah radio Indonesia. Majalah Rolling Stone Indonesia menobatkan Tulus sebagai Editor Choice Rookie of the Year tahun 2013. Selain itu, album perdananya pernah menduduki peringkat pertama chart Rolling Stone pada Januari dan Februari 2012. Sampai sekarang Tulus masih tetap eksis di belantika musik Indonesia. Kita sangat ingin bersama. 9. Ariel Noah. Ariel atau yang lebih populer dikenal dengan Ariel Noah lahir di Pangkalan Peradan, Sumatera Utara, 16 September 1981. Merupakan vokalis dan penulis lagu utama dari grup band Noah. Nah, tahukah teman Rolling Stone Indonesia memasukkan Ariel ke daftar 50 penyanyi Indonesia terbaik dan 100 pencipta lagu Indonesia terbaik mereka. Ariel lahir dari pasangan Nazmul Irfan dan Darlina Darwis yang merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayahnya merupakan seorang keturunan suku Batak dan Minangkabau, asal Bonjol, yang bekerja sebagai pegawai lapangan di perusahaan minyak Pertamina. Sedangkan ibunya seorang Minangkabau yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Berkat suara dan kejeniusannya dalam bermusik ditambah lagi dengan pesonanya. Sampai sekarang lagu-lagu Noah yang dikeluarkan selalu hit dan disukai semua kalangan. Nah, itu dia teman 9 penyanyi ternama Indonesia yang berdarah Minang. Nah, dari ke-9 tersebut, mana penyanyi yang paling teman favoritkan? Tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita close videonya, seperti biasa kita ingatkan kembali untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan tanda loncengnya. Serta like dan komennya jangan lupa juga. Jika video ini menarik menurut teman, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat akan semakin luas lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa bahagia. Bye-bye.